Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Damasuma dari kelas AB 4707 dengan NIM 105012330219. Saya dan 6 teman saya yang lain akan mempresentasikan tentang laporan student depression. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data yang telah dibuat menggunakan Power BI. Slide ini menampilkan ringkasan visual interaktif data depresi di kalangan siswa. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk menghimpun, menganalisis, dan juga memahami informasi penting yang dapat membantu memprediksi tingkat depresi di lingkungan pelajar. Terdapat beberapa visualisasi penting di dalam dashboard. Yang pertama, grafik perbandingan tingkat depresi antara laki-laki dan juga perempuan atau antar gender. Dari grafik ini kita bisa lihat apakah ada perbedaan signifikan dalam prevalensi depresi berdasarkan jenis kelamin. Dan yang kedua, peta dunia yang menunjukkan persebaran geografis data. Visualisasi ini dapat membantu kita untuk mengetahui dari wilayah mana saja data dikumpulkan dan juga bagaimana secara global penyebarannya secara global atau regional. Lalu yang ketiga, terdapat beberapa grafik yang menunjukkan hubungan antara berbagai faktor risiko dengan depresi siswa. Di antaranya adalah tingkat stres keuangan atau financial stress. Yang kedua ada tekanan akademik atau academic pressure. Lalu yang ketiga ada penyakit mental dalam keluarga dan juga durasi tidur atau sleep duration. Melalui visualisasi ini kita dapat menganalisis keterkaitan antara faktor-faktor tersebut dan tingkat depresi. Misalnya, apakah siswa dengan durasi tidur kurang dari 5 jam memiliki risiko depresi yang lebih tinggi? Atau apakah tekanan akademik berperan besar dalam meningkatkan stres mental? Seluruh visualisasi ini membantu kita dalam mengambil keputusan berbasis data, baik untuk keperluan pencegahan, intervensi dini, maupun pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental siswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Albin Zabrian dengan NIM 10501233000082. Di sini saya akan menjelaskan jumlah berdasarkan gender. Terlihat pada gambar berikut menunjukkan jumlah kasus depresi berdasarkan gender. Terlihat gender laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan, masing-masing mendekati angka 6.000. Ini menunjukkan bahwa meskipun depresi sering diasosiasikan dengan perempuan, laki-laki juga mengalami depresi dalam jumlah yang signifikan. Jumlah sebaran tingkat kepuasan. Visualisasi ini menggambarkan seberapa jumlah jam kerja belajar, tekanan akademik, dan tingkat kepuasan studi menurut lokasi institusi pendidikan. Yang di samping ini adalah ada peta jumlah sebesar work study house, jumlah sebesar work pressure, dan jumlah sebesar studi certification oleh akademik. Sekian. Perkenalkan, saya Tita Ringgalis dengan NIM 10501230089. Di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah berdasarkan riwayat family. Grafik menggambarkan hubungan antara riwayat gangguan mental dalam keluarga dengan tingkat stres, finansial, dan depresi. Responden yang berasal dari keluarga umumnya mengalami tekanan finansial dan depresi dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan mereka yang memiliki latar belakang tersebut. Bisa dilihat gambar grafiknya ada di samping. Terima kasih. Jumlah kasus depresi berdasarkan CGPA. Grafik menunjukkan bahwa mahasiswa dengan CGPA 8.04 mengalami kasus depresi terbanyak, yaitu sebanyak 533 kasus. Hal ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan CGPA lainnya. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh tekanan akademik yang lebih besar pada mahasiswa yang berprestasi tinggi. Grafik menggambarkan sebaran jumlah tekanan akademik yang mengalami depresi. Nilai media berada di kisaran 20.000 dan rata-rata juga mendekati nilai tersebut. Menunjukkan sebaran data yang relatif merata. Tekanan akademik bervariasi cukup luas, yaitu antara 15.000 sampai dengan 25.000. Nah, selanjutnya jumlah sebaran depresi oleh sleep duration. Nah, dari diagram yang ditampilkan terlihat bahwa kelompok dengan durasi tidur kurang dari 7 jam per hari, yaitu yang diagram berwarna biru muda,
memiliki jumlah kasus depresi paling tinggi. Sebaliknya, kelompok yang tidur selama 7-8 jam per hari yang ditunjukkan oleh diagram biru tua menunjukkan jumlah kasus depresi yang lebih rendah. Ini mengidentifikasikan bahwa kurang tidur dapat berkontribusi terhadap meningkatnya resiko depresi. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa depresi di kalangan siswa merupakan isu yang serius dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Melalui pemanfaatan visualisasi data di Power BI, kita dapat melihat secara lebih jelas faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi mental siswa, seperti tekanan akademik, stres keuangan, kurang tidur, hingga pengaruh riwayat keluarga. Dengan pemahaman ini diharapkan pihak sekolah, orang tua maupun lembaga terkait bisa lebih tanggap dalam memberikan dukungan emosional dan juga lingkungan belajar yang sehat bagi siswa. Semoga informasi yang kami sampaikan dalam presentasi kali ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran dan juga kepedulian terhadap kesehatan mental bagi pelajar. Terima kasih atas perhatian dan juga waktunya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.